Selamat anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, yang semuanya luar biasa ya. Pada hari ini kita akan memulai ibadah online kita lagi ya. Semua anak sekolah minggu ibu minta duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, jangan lari-lari ya. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari yang baik Kau berikan hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah online lagi. Terpujilah namamu, itu semuanya karena kasih-Mu. Kami ada pun sampai hari ini, sampai saat ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong ibadah online kami pada hari ini. Mari Engkau berkati musik kami, berkati pujian penyembahan kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah online ini, Engkau berkati semuanya Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Berkati juga semua orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu. Semuanya kami Engkau berkati, tidak satu orang pun yang Kau lalui Tuhan. Semua kami menerima berkat yang daripada-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah online kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya teman-teman, selamat beribadah kembali. Mari kita angkat pujian kita mengikuti Yesus Kristus.
dengarkan firman Tuhan lagi. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sudah 2 minggu kita tidak ketemu. Ibu percaya semuanya pasti luar biasa. Haleluya. Semuanya bersuka cita kan anakku? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam perlindungannya hingga pada saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih bergejolak pada saat ini. Semuanya masih melakukan protokol kesehatan kan anakku? Ya, semuanya masih pakai protokol kesehatan. Setiap hari harus pakai masker ya anakku, kemanapun pergi. Dan jangan sering-sering berkumpul-kumpul ya anakku. Jaga kesehatan, cuci tangan selalu dengan sabun ya, dengan air yang mengalir agar kesehatan kita tetap terjaga. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya yang sudah bisa membaca. Mari ambil Alkitabnya, ambil bukunya, mari catat apa yang ibu katakan nanti. Terlebih dahulu kita duduk yang rapi, tidak ada yang berjalan-jalan, semuanya tenang, karena kita mau menghampiri hadiratnya Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan hatinya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kalau Tuhan masih menyertai kami di dalam ibadah online kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu. Kami boleh menyaksikan urapan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu itu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu semata-mata bagi kami. Wajiblah kami bersyukur kepada-Mu. Wajiblah kami memanggil nama-Mu Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu. Diurapilah semua firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, Engkau yang mengurapinya. Bahkan itu Tuhan boleh Tuhan Yesus tumbuh di tanah yang subur di dalam hati dan pikiran anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami yang turut menyaksikan, mendampingi anak-anak kami. Tuhan tolong mereka semuanya. Lindungi, bungkus dengan darah-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengusir segala kuasa kegelapan. Engkau roh jahat setan iblis kau. Engkau tidak ada kuasa-Mu. Segala sakit penyakit Engkau tidak ada tempat-Mu bagi anak-anak kami. Engkau tidak bisa menyerang kehidupan kami. Tetapi kami bersehati mengusir Engkau di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa-Mu pada saat ini. Pergi Engkau, tinggalkan kami. Tetapi kami lepaskan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak Ibu. Haleluya. Hari ini Ibu akan membawakan firman Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Kita bersyukur apalagi pada saat ini anak-anak Ibu yang sedang menyaksikan online ini pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa anakku? Karena sudah 1 tahun lebih pandemi ini berlalu, tetapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91 itu bahwa Tuhan akan menjaga kita. Dia akan menopang kita. Bahkan Dia tidak akan membiarkan kita sampai terjatuh. Bahkan kena batu sekalipun, terantuk kepada batu pun Tuhan tidak izinkan kita. Alangkah baiknya Tuhan itu kepada kita. Untuk itulah kita bersyukur kepadanya. Kita bersyukur buat semua pertolongan Tuhan. Kita bersyukur buat semua kasih setia-Nya yang begitu besar kepada kita. Anak-anak Ibu, sekalipun anak-anak Ibu semuanya belajar dari rumah, belajar dari handphone masing-masing yang diberikan oleh guru-guru, tetapi puji Tuhan,
anak-anak ibu semua bisa melaluinya. Itu semua karena kebesaran Tuhan. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Sehingga kita mau menyelesaikan yang kelas 6 pada saat ini akan menyelesaikan pendidikannya dan akan memasuki SMP. Yang kelas 5 akan naik ke kelas 6. Yang kelas 3 akan naik ke kelas 4. Demikian semuanya, anakku. Semuanya adalah pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini berlalu. Tetapi satu hal yang mau ibu tanya kepada anak-anak sekolah minggu. Selama dalam pandemi ini, anak-anak ibu, apakah yang sudah anak-anak ibu lakukan untuk menjadi anak-anak ibu lebih dekat kepada Tuhan? Apa yang sudah anak-anak ibu lakukan? Apakah ketika sebelum pandemi ini anak-anak ibu dia malas berdoa, tetapi ketika pandemi ini berlangsung, anak-anak ibu mau berdoa karena dia takut kena serang daripada si COVID-19. Apakah anak-anak ibu yang dulunya malas cuci tangan sekarang sudah menjaga kebersihannya? Adakah anak-anak ibu demikian? Saya rasa pasti ada perubahan, anakku. Tetapi di dalam belajar mungkin ada kemunduran ya. Karena apa? Karena belajar dari rumah. Hari ini ada PR, udah besok aja. Lalu belum dikumpul kok, besok aja. Ataukah begitu, nakku? Mungkin banyak yang demikian. Tetapi nakku, sekalipun pandemi sedang berlangsung, mari nakku, mari kita tetap bersyukur dengan keadaan kita yang pada saat ini sedang berjalan. Dengan keadaan kita yang sedang berlangsung pada saat ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia tetap melindungi kita, karena Dia tetap memberikan kepada kita kesehatan, karena Dia tetap memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari patuhi apa yang ada. Patuhi peraturan dari pemerintah, patuhi peraturan daripada guru-gurumu yang melalui online saja pun mereka mengatakan kita wajib untuk mematuhinya. Jangan kita karena itu online kita tidak mematuhinya, tetapi kita mari mematuhinya. Kita bersyukur buat semua keadaan kita yang ada pada saat ini. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mau menghargai apa yang sudah dia terima dari siapapun itu namanya. Tetapi satu hal yang paling mulia adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, nakku? Napas yang kita punya ini adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Kita bersyukur kepada Dia buat semua pertolongannya. Kita bersyukur kepada Dia buat semua kasih setianya. Ada dikatakan di dalam kitab Efesus, anakku, Efesus 5 ayat 20. Kita baca dulu satu ayat ya, anakku. Di dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kita disuruh bersyukur dalam segala hal kepada Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Bagaimanakah ucapan syukur itu kita lakukan? Bagaimanakah manifestasi dari perbuatan ucapan syukur yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Adakah kita menerimanya? Adakah kita melakukannya setiap hari? Adakah kita menghargainya di dalam setiap hari? Contohnya, nakku, ketika kamu sedang belajar, adakah engkau sungguh-sungguh melakukannya? Adakah engkau benar-benar melakukan apa yang dikatakan kepadamu? Yang kedua lagi, nakku, ketika kamu disuruh untuk kamu mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, adakah engkau duduk dengan baik? Adakah engkau menaruh hatimu kepada firman Tuhan yang sedang dibagikan? Ketika kamu sedang di rumah, adakah engkau mendengarkan apa kata orang tuamu yang untuk kemajuan kehidupanmu? Ataukah engkau mengabaikannya? Engkau menganggap orang tuamu itu adalah pengganggu dalam hidupmu, yang mengganggu kesenangan hidupmu ketika engkau diajari, ketika engkau ditegur. Kalau kau melakukan hal demikian, engkau melawan semua itu, nakku, itu tandanya kamu tidak bersyukur kepada Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita tidak mau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan tidak akan berikan kepada kita perkara yang besar. Satu hal contohnya,
Saat ini kamu sedang berada di kelas 3 SD misalnya. Lalu kamu tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepadamu untuk kamu belajar di waktu kamu kelas 3 SD. Lalu kamu mendapat nilai yang tidak baik. Lalu pelajaran yang ada di kelas 3 itu kamu abaikan sampai kamu lewat dan kamu naik ke kelas 4. Lalu apa yang terjadi ketika kamu naik ke kelas 4? Pelajaran yang ada di situ adalah lanjutan dari pelajaran di kelas 3. Engkau tidak mengetahuinya dan kau tidak juga mau bersyukur untuk menghargai kesempatan itu. Lalu itu akan berjalan terus ke depan yang akhirnya akan membawa kamu ke dalam kehancuran, kegagalan. Jadi mari anak-anak ibu, mari bersyukur buat apapun. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 20, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Kita disuruh bersyukur dalam segala hal. Kita harus berterima kasih dalam segala hal. Apakah itu? Ketika kita pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diberinya nafas kehidupan. Kita masih hidup dan kita masih bisa menghirup udara segar. Dan kita bisa melakukannya dengan kesehatan yang ada. Kalau anak-anak ibu melihat orang yang sedang sakit di rumah sakit, lalu mereka memakai oksigen, mereka membayar dalam 1 menit, mereka harus membayar setiap oksigen yang mereka pakai. Tetapi kita yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kita udara bebas tanpa uang untuk kita pakai. Apakah kita pernah mengatakan syukur kepada Tuhan? Apakah kita pernah mengatakan terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua pertolongan-Mu sehingga aku ada hingga pada saat ini? Pada saat ini juga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat orang yang sedang terbaring di rumah sakit dengan segala keluhannya ketika dia mengalami terkena virus COVID-19, dia berada di dalam isolasi, berhari-hari dia di sana, ibarat di dalam penjara. Kita tidak sampai ke sana. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Adakah kita bersyukur untuk hal itu? Mari anak-anak ibu mulai dari sekarang. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang masih kecil-kecil. Mari biasakan untuk bersyukur. Mari biasakan untuk berterima kasih kepada Tuhan buat semua pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak ibu, ada satu cerita yang ada di dalam kitab Samuel, yaitu anak dari Imam Eli. Bagaimana kehidupannya? Anak-anak ibu tahu siapa nama anak Imam Eli? Yaitu Hofni dan Finehas. Bagaimana kehidupannya? Apakah firman Tuhan itu jadi baginya yang tertulis di dalam Mazmur 133? Anak-anak ibu tahu bagaimana melakukannya? Firman Tuhan yang ada di 133, kalau ada anak ibu yang tahu menyanyikannya, kirim nanti anakku ke WA ibu ya, kirim nanti lagunya ya, di Mazmur 133. Apa katanya anakku? Bak urapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun. Hal itu tidak terjadi kepada anak Imam Eli. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup seperti orang tuanya. Dia tidak mau berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan melalui orang tuanya kepada dia. Dia tidak mau melanjutkan apa yang menjadi warisan daripada orang tuanya. Dia tidak bisa menerima warisan itu. Karena apa? Karena dia tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dia tidak menghargai setiap apa yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang terjadi? Dia tidak berhak atas warisan daripada Imam Eli. Yang berhak atas itu adalah siapa, anakku? Adalah Samuel. Samuel dari kecil dia sudah patuh kepada Imam Eli. Dia patuh kepada Imam Eli sebagai perantaranya Tuhan untuk mengatakan didikan dan kebenaran kepada Samuel. Akhirnya bagaimana? Samuel dipakai Tuhan. Samuel menjadi orang yang berhasil karena dia bersyukur dalam segala hal. Dia berterima kasih buat semua didikan yang sudah dia terima. Dia bersyukur kepada Tuhan.
Dia tidak mengabaikan apa yang sudah dia terima daripada Tuhan. Anak-anak ibu semuanya, mari hargai apa yang sudah kamu terima. Mari hargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada orang tuamu. Itu semua adalah untuk menjadi warisan. Ketika engkau dibawa dan diajarkan oleh orang tuamu untuk kamu mau beribadah di dalam ibadah online sekolah minggu ini, mari bersungguh-sungguh nakku. Orang tuamu mengajarkan, mari ikuti ibadah, mari ikuti nakku. Itu tanda kamu berterima kasih kepada Tuhan. Itu tanda kamu berterima kasih kepada orang tua nakku. Kamu patuh kepada mereka. Sehingga apa? Warisan yang dari orang tuamu itu akan menjadi milikmu. Tetapi ketika kamu lari daripada ajaran orang tuamu, ketika engkau lari daripada kehendak Tuhan, engkau tidak akan mewarisi apa yang menjadi warisan daripada orang tuamu. Jadi mari anak-anak ibu, ikuti apa kata orang tuamu. Efesus 6 berkata, apa anakku? Anak-anak ibu selalu meminta kepada anak-anak sekolah minggu untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan yang ibu berikan. Tetapi anak-anak ibu tidak ada yang meresponnya. Apakah itu tandanya berterima kasih kepada Tuhan? Apakah itu tandanya adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan, yang diberikan ajaran untuk kita lebih dekat kepada Tuhan? Anak-anak ibu, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Apa katanya? Pasti semua bisa melakukannya kan aku? Pasti semua bisa menyanyikannya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Pasti tahu semua melanjutkannya kan aku? Iya. Jadi ketika ibu mengatakan, mari anak-anak ibu, kalau ada yang tahu, mari kirimkan sama ibu atau divideokan. Jangan hanya bertiktok. Kalau bertiktok lagu-lagu dunia, bertiktok berseluruh dunia, itu bisa. Tetapi untuk firman Tuhan, kenapa tidak bisa? Aku, mari anak-anak ibu semua bangkit. Ketika kamu mengatakan, kamu mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh gurumu, oleh orang tuamu, itu adalah tanda kamu bersyukur kepada Tuhan. Tanda kamu berterima kasih kepada orang tuamu. Amin anak-anak ibu. Jadi mari semuanya anak-anak ibu yang ada di depan kamera masing-masing, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin anak-anak ibu sudah mulai jenuh ya mengikuti online ini. Tetapi anak-anak ibu, semua ini adalah karena pandemi yang sedang berlangsung. Beginilah keadaan kita. Tetapi Tuhan mau dalam segala bagaimanapun keadaan kita tetap bersyukur, kita tetap menyembah Dia, kita tetap berterima kasih kepada Dia. Supaya apa? Supaya Tuhan menambahkan lagi berkat-Nya kepada kita, menambahkan lagi berkat-Nya kepada kita. Sehingga firman Tuhan yang berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu akan jadi bagi kita. Haleluya. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, bagaimana mungkin Tuhan memberikan yang lebih besar kepada kita? Misalnya, kalau ibu menyuruh teman-teman anak-anak ibu seperti Claudia, Anggi, Manise, kalau ibu suruh, nakku, mari kita nyanyikan lagu pujian ini, lalu dia tidak mau, lalu dia berontak kepada ibu. Lalu apakah dia mendapat berkat dari Tuhan? Itu tidak anak-anak ibu. Jadi mari anak-anak ibu semuanya, mari semuanya ikuti apa yang menjadi kata daripada orang tua kita. Karena anak-anak ibu masih dituntun, masih dibimbing oleh orang-orang yang lebih tua daripada kamu. Jadi mari patuh kepada orang tua, mari berterima kasih kepada Tuhan, mari dengarkan nasihat guru sekolah minggumu, mari dengarkan nasihat guru-gurumu melalui daringmu, agar engkau berhasil kelak. Jikalau engkau mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung. Itu janji Tuhan. Ketika kita patuh kepada firman-Nya, ketika kita takut akan Dia, maka kita akan berkemenangan. Apa janjinya? Kekayaan akan ada di tangan kanan kita, di tangan kiri kita. Tetapi panjang umur juga akan diberikan kepada kita kalau kita tetap setia di dalam Dia.
Jadi mari kita bersyukur dalam segala hal. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih untuk semua yang ada padamu pada saat ini. Sekalipun keadaanmu belum seperti apa yang kau inginkan, tetapi mari katakan kepada Tuhan, syukur Tuhan, Engkau telah memelihara aku. Syukur Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan berikan hingga pada saat ini. Syukur Tuhan buat orang tuaku yang masih dalam perlindungan-Mu selalu. Syukur Tuhan Engkau masih menyertai aku selama dalam belajar dariku. Syukur Tuhan Engkau tetap menyertai aku sehingga aku bisa menyaksikan ibadah online setiap minggu. Katakan syukur kepada Tuhan. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya. Jadi mari kita belajar bersyukur mulai dari sekarang ya anakku. Apapun itu dalam segala hal. Kalau orang memberi sesuatu kepada kita, ucapkan terima kasih. Itu tanda kita menghormati dia. Tanda kita menerima apa yang dia berikan kepada kita. Jadi kepada orang tua kita, kepada orang yang memberi kepada kita, mari ucapkan terima kasih. Itu adalah bukti syukur kita karena kita menghargai orang lain. Haleluya anak-anak ibu. Mungkin anak-anak ibu sudah mengerti apa maksudnya. Mari kita tetap bersyukur. Coba dihafal ya anakku. Efesus 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dihafal ya anakku. Kita harus mengucap syukur katanya kepada Allah kita, kepada Bapa kita melalui anaknya Yesus Kristus. Haleluya, supaya kita semuanya diberkati. Terima kasih. Ini saja firman Tuhan yang bisa ibu bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya anak ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saat ini kita akan sembah Dia sebelum kita berdoa. Mari siapkan hatimu, mari siapkan pikiranmu. Kita memuji menyembah Dia sebagai tanda syukur kita kepada Dia. Hanya ini yang bisa kita lakukan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada-Nya. Haleluya, haleluya.
berharga di mata-Mu. Oleh karena kasih-Mu yang besar Tuhan, Engkau menghargakan kami di hadapan lawan-lawan kami Bapa. Engkau menghargakan kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak dapat kami beribu-ribu kami mengatakan syukur bagi-Mu Tuhan, buat semua pertolongan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami ada hingga pada saat ini semata-mata oleh karena kebaikan. Kami bisa berdiri pada saat ini semata-mata karena pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan-Mu Tuhan. Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap menatang kami di dalam tangan, sehingga kami tidak pernah terlantung kepada batu sekalipun Tuhan. Engkau memimpin kehidupan kami hingga pada saat ini. Karena itulah janji Engkau akan menyertai kami hingga pada kesudahan zaman. Terima kasih buat janji-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Biarlah itu dijadikan bagi kami, dijadikan bagi anak-anak kami Bapa semuanya pada sekolah minggu Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini. Mereka beroleh kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Ketika Engkau mengetuk pintu hati mereka, biarlah Tuhan mereka membukakan pintu bagi-Mu, sehingga Engkau bersama dengan anak-anak kami bisa makan bersama. Kelak kami menang Tuhan, Engkau akan mendudukkan kami di sebelah kanan Bapa yang ada di surga. Itu janji-Mu Tuhan, biarlah itu dijadikan bagi kami. Biarlah itu Tuhan menjadi milik kepunyaan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus diajari untuk tetap bersyukur di dalam usia kami yang masih muda, di dalam kehidupan kami yang masih kecil Tuhan. Tetapi kami diberi kesempatan untuk kami tetap belajar bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu yang sedang menyaksikan pada saat ini online, mungkin ada yang sedang sakit, atau orang tuanya yang sedang sakit, ataupun yang sedang menyaksikan ini adalah yang baru pertama bergabung bersama-sama dengan kami di sini untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Mari anak-anak Ibu semuanya siapkan hatinya, kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka akan kubukakan kepadamu pintu, maka mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat. Saat ini mari kita mengetuk pintu hati Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita doakan, apa yang menjadi beban dalam hidup kita, apa yang sedang kita doakan pada saat ini. Mari kita memandang kepada Tuhan bahwa kita tidak ada apa-apa. Inilah tandanya kita bersyukur, kita meyakini bahwa tidak ada kekuatan kita selain daripada Tuhan. Haleluya anak-anak Ibu. Mari semuanya lipat tangannya. Yang sedang sakit, kalau kepalanya sedang sakit, mari letakkan tangannya di atas kepalanya dan berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Dan juga buat anak-anak kami di daerah mana yang sedang sakit, mari letakkan tangannya di daerah yang sakit supaya Tuhan menjamah. Karena firman Tuhan berkata, orang percaya diberikannya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita akan menerima kuasa yang daripadanya. Haleluya. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan kami sudah dengarkan firman-Mu, kami sudah memuji menyembah-Mu. Pada saat ini kami memohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan pintu hati kami Tuhan. Ketika Engkau mengetuk pintu hati kami,
Biarlah Engkau masuk ke dalam hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang kuat kuasa-Mu. Masuklah ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Ampuni segala dosa kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ini kami Tuhan. Ingatlah kami ketika Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan tetap menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan meninggalkan segala kejahatan kami, segala masa-masa kami yang tidak baik di hadapan-Mu. Ajari kami Bapa setiap langkah-langkah kami sampai kepada kami besar nanti. Tuhan, tuntun kami, ajari kami untuk kami mau bersyukur, untuk mau kami berterima kasih kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Apapun penyakit mereka, baik itu Tuhan Bapak, kalau mereka sedang dalam keadaan Tuhan Yesus pilek, ataupun demam, ataupun Tuhan batuk, apapun itu penyakit mereka, mari Tuhan tolong mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah sembuhkan anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semuanya doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Mari kita angkat pujian kita. Dong-dong. Haleluya anak-anak ibu, mari kita angkat pujian kita kumpulkan persembahannya, kita memuji Tuhan, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Kuat
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dari awal ibadah kita hingga pada penghujung ibadah ini. Haleluya anak-anak Ibu, mari semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Mari kita bersama dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kembali kami bersyukur buat semua pertolongan-Mu Tuhan, buat semua kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau menyertai kami di dalam pujian penyembahan kami. Engkau menyertai kami Bapa di dalam pendengaran firman-Mu. Bahkan Bapa, firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu boleh membuat kami lebih lagi Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih Tuhan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Itulah tandanya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang lahir baru di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga kami berdoa Bapa dalam surga buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberi, tangan-tangan orang tua kami yang sudah bekerja berjerih lelah bagi kami Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan, baik itu di ladang, di pasar, baik itu di kantor, baik itu Tuhan Yesus yang sedang bergumul untuk pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat anak-anak kami semuanya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil Tuhan, yang sudah sekolah, bahkan Tuhan yang akan menginjak remaja Tuhan. Mari semua Tuhan tolong pertumbuhan mereka. Tuhan campur tangan Engkau dalam perkembangan mereka, baik di dalam pertumbuhan hidup tubuh mereka, bahkan juga Tuhan di dalam pertumbuhan roh mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah mereka bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bantu dan tolong Bapa kedua orang tua mereka yang mendidik mereka bersama-sama dengan mereka berada Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, agar mereka sampai kepada rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan anak-anak kami yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati anak-anak kami yang ambil bagian di dalam pujian, berkati anak-anak kami yang ambil bagian di dalam musik Tuhan. Bahkan berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang berjerih lelah Tuhan untuk membuat ibadah ini lebih lagi baik lagi Tuhan. Berkati kami, terus berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh lagi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik lagi bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami tahu Tuhan hanya bersama dengan-Mu lah Tuhan kami bisa. Tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, jauhkan dari segala virus COVID-19. Tidak ada yang bisa menimpa anak-anak kami. Berkati semua anak-anak kami yang sedang ujian Tuhan, yang pada saat ini Tuhan kelas 6 sedang ujian mengikuti Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus UAS. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, jamah mereka semuanya, tolong mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang masih kecil-kecil, yang masih balita Tuhan, semuanya Tuhan tolong. Cukupkan semua keperluan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertumbuhan kembang mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami tutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya.